perkenalkan kami dari Kelompok 3 Pengembangan Media Video dan Televisi. Dari sesi 097 dengan judul Keindahan Alamnya Bukit Tinggi yang Memukau sebagai Kota Bersejarah. Selamat menyaksikan. Let's go! Halo teman-teman, selamat datang di kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Bukit Tinggi dikenal akan keindahan alamnya, warisannya, serta budayanya. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk ikuti saya. Lokasi syuting kami terletak di Jalan Raya Bukit Tinggi, Strip Payakumbuh, Penteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan juga di Jalan Cindumato, Penteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam gadang ikoniknya Kota Bukit Tinggi. Nah, jam gadang ini dibangun pada tahun 1926 pada masa penjajahan Belanda. Dan pada saat itu jam gadang menjadi ikoniknya Kota Bukit Tinggi. Nah, jam gadang ini memiliki ketinggian 26 meter dengan 4 sisi yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Atap berbentuk limas ini memiliki 4 tingkat yang menyerupai gonjong rumah adat Minangkabau. Setiap tingkat atap dihiasi dengan ornamen khas Minangkabau, menambah kesan megah dan elegan pada struktur jam. Jam gadang memiliki keunikan pada penunjuk waktunya yang menggunakan angka Romawi. 4 muka jam pada menara ini dilengkapi dengan angka Romawi besar yang menandai setiap jam, mulai dari 1 hingga 12. Penggunaan angka Romawi ini bukan hanya pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan pengaruh kolonial Belanda dalam desain jam tersebut. Bandul yang ada di jam gadang berfungsi sebagai pengatur mekanisme jam untuk memastikan akurasi waktu. Terletak di dalam menara, bandul ini bergerak naik turun, mempengaruhi jarum jam untuk menunjukkan waktu yang tepat. Meskipun tidak terlihat langsung oleh pengunjung, keberadaan bandul ini sangat penting dalam menjaga kinerja jam. Selain itu, bandul ini juga mencerminkan teknologi jam mekanik yang digunakan pada masa itu, menjadi bagian dari warisan sejarah yang menarik bagi pengunjung jam gadang. Jam gadang adalah landmark ikonik yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Menara jam yang megah ini
dibangun pada tahun 1926 selama masa penjajahan Belanda dan telah menjadi simbol kota sejak saat itu. Dengan arsitektur yang unik, menggabungkan gaya Eropa dan sentuhan lokal Minangkabau, Jam Gadang memiliki tinggi sekitar 26 meter dan dilengkapi dengan 4 muka jam yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Halaman utama Jam Gadang merupakan area terbuka yang mengelilingi menara jam ikonik tersebut. Kawasan ini dirancang sebagai ruang publik yang menarik dan fungsional. Di sekitar menara terdapat taman yang indah dengan rumputan hijau, pepohonan rindang, dan bangku-bangku taman yang nyaman untuk pengunjung beristirahat. Area ini juga dilengkapi dengan penerangan yang memadai, membuatnya menarik dikunjungi baik siang maupun malam hari. Seringkali halaman utama Jam Gadang menjadi tempat berkumpulnya warga lokal dan wisatawan, serta lokasi penyelenggaraan berbagai acara kota seperti pertunjukan budaya, perayaan, dan festival. Bukit Tinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang dikenal dengan keindahan alamnya dan warisan budayanya yang kaya. Bukit Tinggi juga terkenal dengan ciri khas Jam Gadang, sebuah jam besar yang menjadi simbol kota, serta pasar tradisional yang menawarkan berbagai kerajinan tangan dan kuliner khas Minangkabau. Selain itu, kota ini memiliki sejarah yang penting, terutama selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasar Atas Bukit Tinggi atau yang dikenal dengan Pasar Ateh Bukit Tinggi merupakan pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Pasar ini menawarkan berbagai produk lokal seperti kain, kerudung, dan makanan tradisional. Selain itu, Pasar Atas Bukit Tinggi ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana dan budaya lokal Minangkabau. Pasar Atas Bukit Tinggi merupakan salah satu destinasi belanja yang terkenal di Sumatera Barat, Indonesia, di mana pengunjung dapat menemukan berbagai cenderamata dan pernak-pernik khas daerah. Pasar Atas Bukit Tinggi atau Pasar Ateh dirancang dengan konsep green building yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dan efisien energi. Salah satu fitur utama dari desain ini adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga surya yang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Pemandangan dari Pasar Atas Bukit Tinggi menawarkan panorama yang memukau dengan latar belakang pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk serta menyegarkan. Dari pasar ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekitar, termasuk ngarai yang menawan dan arsitektur tradisional Minangkabau yang khas.
Halaman utama Pasar Atas Bukit Tinggi merupakan pusat aktivitas yang ramai dan menarik, dirancang dengan konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan. Setelah direvitalisasi, pasar ini memiliki 835 kios yang menawarkan berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga oleh-oleh khas Minangkabau. Pasar Atas Bukit Tinggi yang baru saja direvitalisasi kini menjadi bangunan modern yang ramah lingkungan dan menarik bagi pengunjung. Di dalam pasar terdapat berbagai kios. Selain itu, desain interior yang teratur dan bersih memberikan kenyamanan bagi pengunjung saat menjelajahi berbagai produk lokal yang ditawarkan. Nasi kapau adalah salah satu kuliner khas yang sangat terkenal di Pasar Atas Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan berasal dari Nagari Kapau. Hidangan ini terdiri dari nasi yang disajikan dengan berbagai pilihan lauk pauk yang kaya akan rempah-rempah, menciptakan rasa yang menggugah selera. Penyajian nasi kapau biasanya dilakukan dengan cara unik, di mana lauk pauk diletakkan dalam wadah besar yang disusun bertingkat, yang memungkinkan pengunjung untuk memilih sesuai selera mereka. Dengan kombinasi rasa yang kuat dan beragam pilihan rasa, nasi kapau menjadi favorit banyak orang dan merupakan representasi dari kekayaan kuliner Minangkabau yang patut dicoba saat berkunjung ke Bukit Tinggi. Jadi ini lagi ada di Nasi Kapau Beniles. Jadi saya di sini bersama Bapak yang pemilik toko ini. Jadi saya ingin bertanya nih sama Bapak. Sejak kapan nih berdiri Nasi Kapau Beniles nih, Pak? Oh, oke. Nasi kapau ini udah generasi ketiga. Dari dulunya yang makan Yang ini sama ada berapa tahun? menurut Jessica dari sekarang kita udah berapa tahun ya? Banyak. 2024 sekarang. Nah, berapa tahun? Hah? 21 tahun. Jadi ini udah jadi proyek di dunia Pak, katanya. Ya, ikonik kita nasi kapau untuk Bukit Tinggi ya. Itu yang legendnya nasi kapau ini. Jadi namanya yang ini yang larisnya kayak yang jadi idaman dari pembelinya seperti apa ya Pak? Bestseller kita adalah timjang, dendeng kering, Ya. tabu sama ini. Ini namanya ikan pange batalua, ada telur. Jadi itu ciri khas dari nasi kapau. Ciri khas ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Produk lokal yang menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Atas Bukit Tinggi, salah satunya yang paling terkenal adalah kerupuk Sanjay, yaitu kerupuk yang terbuat dari singkong yang digoreng hingga renyah. Sering dijadikan oleh-oleh khas dari Bukit Tinggi. Nan hilang tapi diganti, nan hilang tapi digantiin kasarupo. Hai teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di peta kawasan Kota Wisata Bukit Tinggi, yang mana pada kali ini saya sudah ada di tempat Taman Marga Satwa dan juga Budaya Kinantan, yang mana di sini kita akan mengunjungi Jembatan Lepape tentunya, dan juga kita akan mengunjungi Benteng Fordeko dan juga Budaya Kinantan yang ada di sini. Terima kasih. Taman Marga Satwa Bukit Tinggi adalah destinasi unik yang menyatukan elemen seni, budaya, dan alam dalam satu lokasi yang memukau. Di taman ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam khas Sumatera Barat sambil mengamati beragam satwa dalam habitat yang terjaga,
aspek budaya hadir melalui arsitektur tradisional. Taman Marga Satwa Bukit Tinggi sebagai cerminan keseimbangan antara manusia, seni, tradisi, dan alam dalam satu ruangan publik yang edukatif dan menghibur. Gajah Sumatera yang merupakan salah satu spesies mamalia terbesar di Indonesia dapat ditemukan di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi. Tanaman ini menjadi tempat perlindungan bagi gajah Sumatera dengan pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka. Harimau Sumatera yang merupakan salah satu spesies mamalia ikonik dan terancam punah dapat ditemukan di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi. Taman ini menjadi tempat perlindungan bagi harimau Sumatera dengan upaya konservasi yang aktif untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi juga menjadi rumah bagi spesies mamalia ikonik lainnya, yaitu adalah orangutan Sumatera. Pengunjung dapat menyaksikan perilaku dan aktivitas orangutan di habitat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran orangutan di taman ini tidak hanya menarik minat pengunjung, tetapi juga menjadi simbol penting dalam menjaga kelestarian spesies langka ini. Halaman utama Budaya Kinantan berfungsi sebagai tempat wisata dan juga sebagai tempat pelestarian dan edukasi budaya, yang memungkinkan para pengunjung untuk memahami serta menyelami ke dalam budaya Minangkabau. Halaman utama Budaya Kinantan di Bukit Tinggi merupakan pusat kegiatan budaya yang menjadi ikon kota ini. Terletak di jantung Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, area ini menampilkan esensi kebudayaan Minangkabau dalam satu tempat yang mengesankan, di mana pengunjung disambut dengan arsitektur tradisional yang megah, seperti rumah gadang dengan atap gonjongnya yang khas. Di area ini menampilkan pameran kerajinan tangan seperti tenun dan ukiran kayu yang mencerminkan keahlian para pengrajin Minangkabau. Halaman utama Budaya Kinantan tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat pelestarian dan edukasi budaya yang memungkinkan pengunjung untuk menyelami dan memahami kedalaman tradisi Minangkabau dalam suasana yang autentik dan memikat. Bagian dalam Budaya Kinantan Bukit Tinggi merujuk pada aspek-aspek internal atau inti dari tradisi dan adat istiadat masyarakat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, norma sosial, dan praktik-praktik budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Aspek-aspek ini membentuk identitas dan karakteristik unik masyarakat Kinantan, termasuk sistem kekerabatan matrilineal, filosofi hidup yang berlandaskan adat Minangkabau, serta berbagai ritual dan upacara adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Patung-patung ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai simbol pelestarian budaya dan pengenalan terhadap fauna lokal, di mana patung-patung ini menggambarkan berbagai jenis hewan yang ada di kebun binatang, sekaligus mengedukasi pengunjung tentang pentingnya konservasi dan keberagaman hayati. Di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, keberadaan rangkiang mencerminkan nilai-nilai agraris dan kearifan lokal, serta simbol keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya. Rangkiang juga melambangkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat Minangkabau, menjadikannya bagian integral dari identitas budaya yang dipamerkan di taman tersebut.
Pengenalan makna Jembatan Limpapeh. Jembatan Limpapeh terletak di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi. Jembatan ini memiliki makna simbolis yang mendalam dalam budaya Minangkabau. Dalam bahasa Minang, Limpapeh berarti kupu-kupu yang melambangkan keindahan, keanggunan, dan transformasi. Benteng Fort de Kock merupakan salah satu peninggalan sejarah yang terletak di puncak Bukit Jirek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengenalan singkat tentang Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock merupakan peninggalan bersejarah yang terletak di puncak Bukit Jirek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini dibangun pada tahun 1825 oleh Kapten Boer atas perintah Letnan Kolonel Raff selama masa penjajahan Belanda. Benteng ini awalnya berfungsi sebagai pos pengamatan dan pertahanan strategis. Namanya diambil dari Baron Hendrik Merkus de Kock, seorang jenderal dan komisaris jenderal Hindia Belanda. Benteng ini memiliki posisi yang sangat strategis, memungkinkan pengawasan atas lembah dan dataran di sekitarnya. Saat ini, Fort de Kock telah menjadi salah satu objek wisata sejarah yang populer di kota Bukit Tinggi, menawarkan panorama indah kota dan sekitarnya serta memberikan wawasan tentang periode kolonial di Indonesia. Sejarah Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock didirikan pada tahun 1825 di atas Bukit Jirek, Bukit Tinggi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Kapten Boer atas perintah Letnan Kolonel Raff sebagai bagian dari strategi militer Belanda untuk mengamankan wilayah Sumatera Barat. Menurut Baron Hendrik Merkus de Kock, benteng ini awalnya berfungsi sebagai pos pengamatan dan pertahanan, memungkinkan pengawasan atas lembah Agam dan sekitarnya. Selama Perang Pandri, pada tahun 1821 sampai 1837, Fort de Kock memegang peran penting dalam operasi militer Belanda melawan pejuang Padri. Seiring berjalannya waktu, fungsinya beralih menjadi pusat administrasi kolonial di wilayah tersebut. Pasca kemerdekaan Indonesia, benteng ini tidak lagi digunakan untuk tujuan militer dan kini menjadi situs bersejarah serta objek wisata yang menarik. Menyimpan jejak penting sejarah kolonial di Sumatera Barat. Ayo, jangan lewatkan keseruan kami dalam menjelajahi pesona ke alam Bukit Tinggi yang sangat memukau dan juga memahami sejarah kota Bukit Tinggi yang kaya akan sejarahnya. Jangan lupa ikuti channel kami di YouTube tentang sejarah keindahan kota Bukit Tinggi yang memukau akan alamnya dan sejarahnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang yuk, ayo. Dadah. Alam Bukit Tinggi. Sorry. Oh. Waduh, lagi. Dadah.